Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Yulia Suryani Sihombing, mahasiswi semester 4 Program Studi Pendidikan Matematika di UIN Syahada Padang Sidimpuan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Dan di mana tugasnya yaitu di sini saya akan menjadi seorang guru dan akan menjelaskan mata pelajaran matematika dengan materi trigonometri dasar kelas 10. Selamat menonton, bye-bye. Assalamualaikum murid-murid Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya pada baik kan? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah murid-murid Ibu, sebelum kita mulai belajar, Ibu izin absen dulu ya. Karina, Jessica, Mahen, Natalia, Kalista, Jeno, Haruto, Gabriela. Oke, alhamdulillah semuanya pada hadir ya. Baiklah, karena murid-murid Ibu semua telah berhadir, kita akan lanjut ke pembahasan apa ya? Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang trigonometri. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, siswa dapat mengetahui trigonometri itu dengan jelas. Kedua, siswa mampu mengetahui jenis-jenis sisi pada segitiga siku-siku. Yang ketiga, siswa mampu menentukan nilai sin, cos, dan tan. Yang keempat, siswa dapat mengetahui sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Dan yang terakhir, siswa mampu menyelesaikan tugas ataupun soal yang berkaitan dengan trigonometri. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau nanya, kalian pernah nggak sih melihat atau bertanya-tanya bagaimana sih cara menghitung suatu tinggi bangunan itu, atau bagaimana sih cara menghitung tinggi pohon itu tanpa harus memanjat? Nah, itu merupakan salah satu permasalahan yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep trigonometri dasar. Selain itu, trigonometri juga dapat digunakan dalam bidang teknik, arsitektur, ataupun navigasi, ataupun bidang lainnya. Jadi, materi yang kita akan pelajari pada hari ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum lanjut, Ibu mau tanya nih, ada yang pernah dengar istilah trigonometri? Oke, ada? Oh, ada. Jadi, trigonometri itu adalah suatu cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi pada segitiga siku-siku, yang dimana trigonometri dipelajari pada segitiga siku-siku yang dimana sudutnya itu sebesar 90 derajat. Baiklah, sekarang coba kalian perhatikan gambar segitiga yang ada di papan tulis. Dan coba amati gambar ini. Apa yang telah kalian amati dari gambar ini? Yap, ada sudut siku-siku. Betul. Ya, ada juga 3 sisi yang panjangnya berbeda. Betul semua. Jadi menurut kalian, ada nggak sih hubungan antara besar sudut dengan ketiga sisi yang berbeda ini? Ya, ada. Jadi hubungannya adalah semakin besar sudutnya, maka sisi di depannya ini maka semakin panjang. Nah, pada hari ini kita akan mencari tahu besar sudut dan panjang sisi pada segitiga siku-siku ini. Baiklah, silahkan murid-murid Ibu membentuk satu kelompok dengan anggota 3 orang. Oke, baiklah. Sebelum Ibu memberikan suatu permasalahan, Ibu harus mengasih tahu di samping gambar segitiga siku-siku ini ada gambar sudut-sudut istimewa.
Jadi murid-murid Ibu harus tahu apa sih sudut-sudut istimewa itu. Jadi sudut-sudut istimewa itu dalam trigonometri adalah sudut yang bisa kita hitung tanpa menggunakan kalkulator. Nah, ini merupakan sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Ada sudut 0, ada sudut 30, ada sudut 45, ada sudut 60, dan serta ada sudut 90 derajat. Lebih jelasnya nanti Ibu kasih tahu lagi ya. Baiklah, kita kembali ke tadi, yang dimana Ibu akan memberi kalian sebuah permasalahan, yang dimana permasalahannya adalah jika diketahui sebuah segitiga siku-siku memiliki sudut tertentu, bagaimana cara menentukan hubungan antara sudut dan panjang sisi-sisinya. Nah, itulah permasalahannya. Jadi, silahkan diskusi dengan teman kelompok kalian. Jadi, bagaimana hasil diskusinya? Oh, baiklah. Jadi, mari kita bahas bersama ya. Jadi, murid-murid Ibu, untuk menjawab permasalahan ini, kita harus mengetahui jenis-jenis sisi pada segitiga siku-siku. Oke, sekarang coba kalian perhatikan kembali gambar ini yang ada di papan tulis. Jadi, ini merupakan segitiga siku-siku, dan segitiga siku-siku ini memiliki 3 jenis sisi, yaitu ada sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Jadi, sisi miring adalah sisi yang berhadapan langsung dengan sudut dan merupakan sisi yang terpanjang. Sedangkan sisi depan adalah sisi yang berhadapan langsung dengan sudut alfa. Dan yang terakhir adalah sisi samping, yang dimana sisi yang berdekatan dengan sisi depan itu disebut dengan sisi samping. Itulah merupakan jenis-jenis sisi pada segitiga siku-siku. Jadi, dari penjelasan Ibu terhadap jenis-jenis sisi pada segitiga siku-siku, apakah murid-murid Ibu sudah bisa membedakan ketiga sisi tersebut? Oke, sudah. Baiklah, setelah mengetahui jenis-jenis sisi, sekarang kita akan melihat hubungan antara sisi dengan sudutnya. Jadi, ada 3 hubungan antara sisi dan sudut, yaitu ada kosinus ataupun cos, ada sinus ataupun sin, dan ada tangen ataupun tan. Hubungan ini dapat kita ketahui dari gambar segitiga siku-siku. Jadi, kita mulai dari kosinus ataupun cos. Rumus kosinus ataupun cos ini adalah sisi samping per sisi miring. Nah, ataupun AC per AB. Itu yang dimaksud dengan kosinus. Yang kedua adalah sin ataupun sinus. Jadi rumus sin ini adalah sisi depan per sisi miring ataupun BC per AB. Itulah rumus dari sin. Yang terakhir ada tangen ataupun tan. Jadi rumus tan itu adalah sisi depan per sisi samping ataupun sisi AB per sisi AC. Itulah rumus tangen ataupun tan. Baiklah, karena kalian telah mengetahui hubungan perbandingan antara sudut dan sisi pada segitiga siku-siku, masuklah kita ke contoh. Jadi contohnya ini ada pada segitiga siku-siku, diketahui panjang sisi depan terhadap sudut A adalah 6 cm dan sisi miringnya adalah 10 cm. Tentukan nilai sin A. Oke, di papan tulis Ibu telah menulis diketahui serta ditanyanya. Diketahui kan ini adalah sisi depannya 6 cm, sisi miringnya adalah 10 cm, dan ditanya adalah sin A. Oke, jadi silahkan murid-murid Ibu jawab. Oke, jadi kita memakai rumus apa pada soal ini murid-murid Ibu? Ya, betul. Kita memakai rumus sin A, yang dimana rumus sin A itu adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depan per sisi miring. Sisi depannya ada berapa? Ada 6 cm, dan sisi miringnya ada berapa? Ada 10. Jadi,
Nilai sin A pada segitiga siku-siku ini adalah 6/10 cm. Bagus. Oke, betul semuanya. Jadi, karena kalian telah mengetahui bagaimana cara menyelesaikan contoh soal, Ibu akan memberikan kalian satu soal. Dan kerjakan soal ini dengan kelompok masing-masing dan silahkan berdiskusi. Gimana semuanya? Apakah kalian ada yang masih bingung? Oh, oke. Jadi, untuk mengetahui sisi depan dan sisi samping itu adalah kita harus memperhatikan sudutnya dulu. Kemudian tentukan sisi yang berhadapan dan sisi yang berdekatan. Oke, anak-anak Ibu. Baiklah, karena kalian telah menyelesaikan soal-soal yang Ibu berikan, Ibu mau kelompok 1 yang pertama yang mempresentasikan hasil diskusi. Silahkan kepada kelompok 1. Oke, betul kepada kelompok 1. Jadi untuk menjawab soal pertama, yaitu dengan menggunakan rumus cos, yang dimana rumus cos itu adalah sisi depan per sisi samping. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Dan kelompok yang lain, apakah ada jawaban yang berbeda? Oke, tidak ada. Baiklah, karena presentasi telah selesai, Ibu mau bertanya, dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat simpulkan? Ya, betul. Sin itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Ada lagi? Ya, benar. Kalau cos itu adalah perbandingan sisi samping dan sisi miring. Kalau tangan apa? Ya, betul juga. Kalau tangan itu adalah perbandingan sisi depan dan sisi samping. Betul semua murid-murid Ibu. Jadi, hubungan antara sudut dan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dapat dinyatakan melalui perbandingan sin, cos, tan. Oke? Jadi, baiklah. Jadi, apa manfaat kita belajar tentang trigonometri pada hari ini? Ya, betul. Untuk menentukan tinggi bangunan bisa, untuk menentukan tinggi pohon bisa, untuk menyelesaikan pengukuran lainnya juga bisa. Jadi itulah salah satu manfaat dari pembelajaran trigonometri ini. Baiklah, sejauh ini apakah kalian sudah paham? Oke. Baiklah, untuk memperdalam materi kita pada hari ini, Ibu memberikan kalian tugas latihan. Dan dikerjakan ya, yang dimana tugasnya pada buku paket halaman 13 sampai 14, nomor 3 sampai 5. Dikerjakan ya anak-anak Ibu. Karena waktu kita udah mulai habis, Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat dan bisa kalian gunakan di kehidupan sehari-hari. Dan Ibu mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan ataupun dalam perilaku Ibu selama mengajar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup sekian simulasi saya sebagai guru dengan materi trigonometri dasar. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun perilaku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.